Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan semua anak-anak tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Kita jumpa untuk yang ketiga kalinya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tentunya pengurangan bilangan bulat sudah paham. Begitu juga soal-soal yang saya berikan. Tujuan kita untuk mempelajari daripada sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan hari ini, yaitu agar kamu paham untuk mempelajari materi-materi selanjutnya dan cepat untuk menyelesaikan soal-soal di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas selanjutnya. Adapun buku yang tetap kita pakai adalah buku pedoman kita, yaitu buku paket Kemendikbud SMP kelas 7. Anak-anak semua, sekarang marilah kita membahas materi kita, yaitu mengenai sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Untuk itu, buka buku paketnya halaman 14. Sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Pertama, bentuk umum daripada sifat penjumlahan pada bilangan bulat adalah sifat komutatif, yang artinya kebalikan. Bentuk umumnya A tambah B sama dengan B tambah A. Kalau kita perhatikan bentuk umum sifat komutatif ini, A tambah B sama dengan B tambah A. Nampak di sini B tambah A itu adalah kebalikan dari A tambah B. Untuk membuktikan apakah A tambah B pada ruas kiri hasilnya sama dengan B tambah A pada ruas kanan, perhatikan, saya ambil bilangan bulat sembarang. Untuk A, kita beri contoh 3 ditambah B, kita beri
contohnya 7 sama dengan B ditambah A. Kita perhatikan di sini. B yaitu 7 ditambah A tadi kita misalkan 3, maka di sini harus kita tulis juga nilai A itu sama dengan 3. Sekarang kita lanjutkan perhitungannya. 3 tambah 7 10 sama dengan 7 sama dengan 7 tambah 3 yaitu 10. Sehingga ruas kiri A tambah B hasilnya 10, ruas kanan B tambah A hasilnya 10. Maka A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua yaitu sifat penjumlahan pada bilangan bulat, termasuk sifat asosiatif yang artinya pengelompokan. Bentuk umum daripada sifat asosiatif adalah A tambah B kita kelompokkan tambah C sama dengan A tambah kita kelompokkan B tambah C. Dari sini kita ambil untuk sembarang bilangan bulat. Terserah kepada anak-anak bilangan berapa bilangan bulat yang harus kamu cobakan untuk sebagai pengganti A, B, dan C. Semuanya boleh kita coba. Saya ambil contoh. A kita misalkan 2 tambah B kita misalkan 4, lalu kita kelompokkan tambah C kita misalkan 6 sama dengan A. Kita perhatikan yang pertama A tadi kita misalkan 2, maka di sini harus 2 ditambah B yaitu kita misalkan 4. Sini juga harus kita misalkan 4 ditambah C yaitu 6. Maka pada ruas kanan yang dikelompokkan yaitu B tambah C. Lalu kita hitung hasilnya. 2 ditambah 4 yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 2 ditambah hasil pengelompokan B tambah C yaitu 4 tambah 6 10. Kita perhatikan di ruas kiri 6 tambah 6 sama dengan 12 sama dengan di ruas kanan 2 tambah 10 sama dengan 12. Maka sifat asosiatif pengelompokan untuk bentuk umum A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C berlaku untuk sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Jadi anak-anak yang harus kamu ingat di dalam pikiran kamu yaitu sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat ada 2, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Lalu kita tulis di sini kesimpulan. Sifat komutatif
asosiatif berlaku untuk penjumlahan pada bilangan bulat. Baiklah anak-anak, sekarang kita terapkan sifat komutatif dan sifat asosiatif pada tabel. Buka bukunya, halaman 16 paling atas. Yaitu kita perhatikan di sini. Tadi Ibu katakan A, B, C adalah kita isi dengan bilangan bulat sembarang. Jadi anak-anak boleh juga nanti mencobanya dengan bilangan-bilangan yang lain. Sekarang perhatikan di papan tulis, Ibu ambil pengganti atau misalkan A sama dengan 2, B negatif 3, C dan negatif 4. Ibu misalkan bilangan bulat sembarang itu A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, C sama dengan negatif 4. Maka kita perhatikan kolom keempat, yaitu A tambah B. Kita perhatikan di sini A tadi 2, maka di sini kita gantikan A ini, kita substitusi menjadi 2. Tambah B, kita lihat yang diketahui. B kita misalkan tadi negatif 3, tambah negatif 3. Lalu A tambah B ini karena sudah kita ganti dengan bilangan, harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Tidak boleh seperti ini aja. Harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan ini, mungkin anak-anak ingat pelajaran yang lalu. Bisa kamu kerjakan di kertas buram dengan menggunakan garis bilangan. Yaitu contoh pada garis bilangan. 2 tambah negatif 3. 0, 1, 2. Wah, kita bergerak tetap dari 0. Maju 2 langkah. 1, 2. Karena positif. Perhatikan. Maka dia berhenti pada angka 2. Tambah negatif 3 dari 2. Karena penjumlahan di sini negatif, maka putar arah ke arah negatif. Putar arah sebanyak 3 langkah, yaitu 1, 2, 3. Negatif 3 sampai pada berhenti di negatif 1. Maka 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Lalu kita lanjut. B tambah A. Sebelumnya sudah kita buktikan bahwa sifat komutatif A tambah B sama dengan B tambah A. Tetapi harus kita tulis, yaitu B tadi kita misalkan negatif 3 ditambah A kita misalkan 2. Maka negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Kita lanjut untuk mengisi, yaitu kolom ke-6. A tambah B tambah C, yaitu sifat
asosiatif, pengelompokan. Sekarang perhatikan untuk A. Kita misalkan A sama dengan 2 ditambah B negatif 3 ditambah C. C di sini kita misalkan negatif 4. Harus juga diselesaikan karena apa? Karena A, B, dan C telah kita ganti dengan suatu bilangan. 2 ditambah negatif 3. Perhatikan sifat komutatif. A tambah B kita kelompokkan. Nih, kita kelompokkan. Maka terlebih dahulu kita kerjakan yang sudah kita kelompokkan. Kita selesaikan. 2 ditambah negatif 3. Perhatikan di sini, sudah kita kerjakan. A tambah B, 2 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 1. Ditambah negatif 4. Maka hasilnya negatif 1 ditambah negatif 4 juga bisa kamu selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Yaitu, perhatikan gambar di papan tulis. Negatif 1 ditambah lihat, berjalan tetap. Titik awalnya yaitu negatif 1. Nih, berhenti pada negatif 1. Lanjut, yaitu tanda tambah. Lanjut ke arah negatif sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berhenti di negatif 5. Dari sini kita lanjut karena penjumlahan. Berhenti di negatif 5. Maka hasilnya negatif 1 tambah negatif 4 sama dengan negatif 5. Perhatikan anak-anak. Nah, lanjutkan, yaitu A tambah B tambah C. Yang kita kelompokkan sekarang yaitu B tambah C. Lalu kita isi untuk nilai daripada A. Nih, kita misalkan tadi A sama dengan 2. Ini tetap kita tulis 2 ditambah B sama dengan, kita misalkan tadi negatif 3. Maka kita tulis negatif 3 tambah C sama dengan negatif 4. Tadi pemisalannya adalah C negatif 4. Setelah kita tulis nilai daripada ABC, maka yang dikelompokkan itu adalah B tambah C. Kita jumlahkanlah negatif 3 tambah negatif 4. Sekarang perhatikan garis bilangan tersebut, yaitu negatif 3. Ini duluan yang kita selesaikan, yang di dalam kurung. Berawal dari titik awal 0. Negatif 3 bergerak ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nih hasilnya. Berhenti di negatif 3 tambah negatif 4. Artinya lanjutkan sebanyak 4 langkah ke arah kiri, yaitu 1, 2, 3, 4. Berhenti di negatif 7. Maka hasilnya B tambah C negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Lalu kita lihat lagi. Di sini kita mulai A tambah B tambah C. A sama dengan 2. 2 tambah negatif 7. Kita awali pada garis bilangan, yaitu 2, yaitu ke arah kanan karena positif. Ke arah kanan 2 langkah. Berhenti di angka 2.
Lanjut ke arah kiri sebanyak 7 langkah. Karena di sini ditambah negatif 7. Lanjutkan ke arah kiri sebanyak 7 langkah. Kita lanjut dari angka 2 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di negatif 5. Maka di sini 2 tambah negatif 7 sama dengan negatif 5. Dari tabel tersebut sudah terbukti bahwa nilai A, B, C sembarang bilangan bulat sudah kita coba, ternyata sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Sifat asosiatif, A tambah B kita kelompokkan lalu ditambah C sama dengan A tambah B tambah C, B tambah C yang dikelompokkan. Hasilnya tetap sama. Untuk itu anak-anak, kamu kerjakan tabel halaman 16 paling atas buku paket kita. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk contoh 2 penggunaan sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Perhatikan di papan tulis. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Ini contohnya. Bagaimanakah kita mengerjakan soal tersebut tanpa menghitung satu persatu? Untuk itu caranya kita harus menggunakan sifat asosiatif, yaitu sifat-sifat pengelompokan. Jadi anak-anak, ketika kita melihat bilangan, kita harus cepat menggunakan sifat-sifat apa yang terdapat pada bilangan-bilangan tersebut. Untuk itu kita lihat ini. Kalau kita lihat penjumlahan ini, untuk menghitung secara cepat, maka kita gunakan sifat-sifat, yaitu sifat asosiatif. Kita kelompokkan 1 dengan 10. Kita kelompokkan 1 dengan 10. Lalu 2 dengan 9. Lalu 3 dengan 8. Lalu 4 dengan 7. Lalu 5 dengan 6. Pertama sekali kita kelompokkan dulu. Setelah kita kelompokkan, karena ini penjumlahan, maka bilangan yang kita kelompokkan itu harus kita jumlahkan. 1 dengan 10, jumlahnya 11. 2 dengan 9, 2 tambah 9, 11. 3 tambah 8, 11 hasilnya. 7, 4 ditambah 7, hasilnya 11. 5 ditambah 6, hasilnya 11. Dari pengelompokan itu dapatlah penjumlahan dari 2 bilangan yang kita kelompokkan itu ada 5. Angka 11. Kelima angka 11 itu kita hitung dengan cepat. 5 angka yang sama, yaitu
5 kali 11 sama dengan 55. Maka hasil dari penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 55. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh kedua. Tentukan hasil dari penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 11 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19 tanpa menghitung satu persatu. Untuk ini juga caranya sama dengan contoh yang sebelumnya yang sudah Ibu terangkan. Kita perhatikan. Kita gunakan sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. 1 kita kelompokkan dengan 19. Lalu 3 kita kelompokkan dengan 17. 5 kita kelompokkan dengan 15. 7 kita kelompokkan dengan 13. 9 kita kelompokkan dengan 11. Maka kita jumlahkan bilangan-bilangan yang sudah kita kelompokkan, yaitu 1 tambah 19 yaitu 20. 3 ditambah 17 20 hasilnya. Lalu 5 ditambah 15 hasilnya 20. 7 ditambah 13 hasilnya 20. 9 tambah 11 hasilnya 20. Maka hasil daripada dua bilangan yang telah kita kelompokkan menghasilkan 20, ada 5 bilangan. Maka dengan cepat kelima bilangan itu kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 5 kali 20 sama dengan 100. Maka terjawablah penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15 tambah 17 tambah 19 sama dengan 100. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh 3. Yaitu tentukan hasil dari 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah 7 kurang 8 tambah 9 kurang 10. Bagaimanakah kita menyelesaikan soal tersebut tanpa menghitung satu persatu? Sekarang harus kamu perhatikan di papan tulis. Kita perhatikan bilangan-bilangan tersebut. 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah 7 kurang 8 tambah 9 kurang 10. Setelah kita memperhatikannya, kita mengetahui adanya sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan-bilangan tersebut. Yaitu
Kita lihat 1 dikurang 2. Nih 1 kurang 2. Kita kelompokkan. Pengelompokan itu berlaku sifat asosiatif. 3 kurang 4. Itu kita kelompokkan lagi. 5 kurang 6. Kita kelompokkan. 7 kurang 8. Kita kelompokkan. 9 kurang 10. Juga kita kelompokkan. Lalu kita hitung. Bilangan yang sudah kita kelompokkan, kita hitung hasilnya. Yaitu 1 dikurang 2. Negatif 1. Ini ada tanda tambah. 3 dikurang 4. Negatif 1. Lalu ada tanda tambah. 5 dikurang 6. Negatif 1. Lalu ada tanda tambah. 7 kurang 8. Negatif 1. Lalu ada tanda tambah. 9 dikurang 10. Hasilnya negatif 1. Pengelompokan dua bilangan tersebut harus memiliki hasil yang sama. Sehingga kita dengan mudah menghitungnya. Berapa banyak bilangan itu yang menghasilkan bilangan yang sama? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 bilangan negatif 1. Artinya 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. Maka terjawablah soal di atas tanpa menghitung satu persatu, yaitu 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah 7 kurang 8 tambah 9 kurang 10 sama dengan negatif 5. Baiklah anak-anak, contoh 3 yang Ibu terangkan tadi adalah cara yang pertama. Tetapi ada juga cara yang lain. Misalnya kita sebut sajalah itu cara yang kedua. Perhatikan di papan tulis. Ketika kita perhatikan bilangan-bilangan tersebut, 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah 7 kurang 8 tambah 9 kurang 10. Di sini bergabung bilangan positif dan bilangan negatif. Cara kedua ini kita pisahkan seluruh bilangan positif dan kita pisahkan seluruh bilangan negatif. Perhatikan di papan tulis. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Inilah bilangan-bilangan yang positif. Kita gabung seluruhnya yang positif. Lalu yang kedua, kita ambil bilangan-bilangan yang negatif, yaitu negatif 2 tambah negatif 4 tambah negatif 6 tambah negatif 8 tambah negatif 10. Sudah kita lihat bahwa seluruh bilangan negatif juga sudah kita gabung. Maka terdapat dua bilangan, dua kelompok bilangan, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Mari kita selesaikan hasilnya. Tetap juga menggunakan sifat asosiatif. 1 kita gabung dengan 9. 1 tambah 9
3 kita gabung dengan 7. 3 tambah 7 hasilnya 10. Angka 5 mau kita jumlahkan dengan bilangan yang lain? Tidak ada, maka ini tetap sendiri. Setelah kita perhatikan bilangan-bilangan tersebut, maka kita jumlahkan seluruhnya, yaitu 5 tambah 10 tambah 10. 5 tambah 10 tambah 10 sama dengan 25. Sekarang kita perhatikan kelompok bilangan-bilangan yang negatif. Kita berlakukan juga, yaitu sifat asosiatif. Kita gabung negatif 2 dengan negatif 10. Jumlahkan negatif 2 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 12. Setelah itu negatif 4 dengan negatif 8. Kita gabung, kita jumlahkan negatif 4 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 12. Lalu kita lihat lagi, ada bilangan negatif 6. Negatif 6 ini mau kita jumlahkan, tidak punya teman, maka dia tetap sendiri untuk dijumlahkan. Sekarang kita perhatikan penjumlahan ketiga bilangan tersebut, yaitu negatif 6 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12, hasilnya negatif 30. Maka kita gabung kedua kelompok tadi, kelompok positif dengan kelompok negatif. Kita gabung hasilnya 25 ditambah dengan negatif 30. Yaitu ini hasilnya 25 ditambah negatif 30, hasilnya sama dengan negatif 5. Cara pertama sama hasilnya dengan cara kedua, yaitu penjumlahan 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah 7 kurang 8 tambah 9 kurang 10, hasilnya juga tetap negatif 5. Untuk itu anak-anak, terserah kepada kamu cara mana yang kamu rasa lebih mudah. Apakah cara pertama atau cara kedua atau kedua-duanya? Sangat menarik. Untuk itu harus kamu ingat sifat-sifat daripada bilangan bulat. Baiklah anak-anak, sekarang setelah kamu perhatikan keterangan ataupun penjelasan saya, contoh 1, 2, dan 3, maka buka buku paket halaman 20. Buku paket halaman 20, kamu kerjakan soal uraian nomor 3 yang sesuai dengan yang Ibu terangkan, contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita yang ketiga. Untuk selanjutnya nanti kamu baca halaman 22, yaitu mengenai operasi perkalian dan pembagian. Yang harus kamu ingat adalah tugas-tugas yang Ibu berikan kepada kamu, yaitu tugas halaman 20 harus kamu kerjakan di dalam lembar folio. Tulis nama, tanggal, kelas.
lagi. Ibu beritahukan tugas-tugas yang Ibu berikan pada halaman 20 harus kamu kerjakan di dalam satu lembar double folio. Tulis nama, kelas, tanggal, hari pengumpulan. Nanti Ibu tetapkan sesuai dengan instruksi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.